Selamat pagi Sobat Komunikasi, kembali lagi di Communication Talk yang diselenggarakan oleh Lab Ilmu Komunikasi. Bersama saya Emiliana Suciwati dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Bang Benaya Riamizat Harubu. Bang Ben ini merupakan salah satu mahasiswa aktif semester 7 program studi ilmu komunikasi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Ben ini mengenai bagaimana sih proses sederhananya cara pembuatan sebuah film. Seperti yang ditekuni oleh Bang Ben ini, pembuatan film pendek. Bang Ben ini juga selama pandemi ini sudah memproduksi sekitar 25 film. Keren sekali. Apakah Bang Ben ini kira-kira akan memproduksi film lagi? Ya, tentunya dalam waktu-waktu dekat ini kami akan terus produksi film. Kalau bukan saya yang produksi, mungkin teman-teman yang dari konsentrasi lain atau mungkin dari angkatan-angkatan lain yang bakalan produksi film seperti itu. Nah, tentu saja teman-teman di luar sana, khususnya program studi ilmu komunikasi, mungkin banyak sekali yang merasa cara pembuatan film itu sangat susah sekali. Untuk Bang Ben sendiri, bagaimana sih persiapan mental kita ketika kita akan membuat sebuah film? Oke, ini dia. Ini sih ya masalah mental yang paling krusial sih ya. Kalau misalkan dalam pembuatan film, kita perlu mempersiapkan tujuan dari pembuatan film itu apa gitu loh. Misalnya gini, kita pengen bikin film bukan karena dituntut sama tugas kuliah, gitu loh. Coba kita kasih alasan yang lain gitu loh. Saya bikin film buat mengembangkan buat mengembangkan potensi diri saya di bidang perfilman gitu loh. Kan rata-rata banyak teman-teman saya atau mungkin dulu saya juga berpikiran bahwa bikin film itu paling susah. Susah dan ya kita garapnya ya udah karena tugas kuliah dan selesai sampai di situ. Jadi nggak ada motivasi lain tuh gitu. Dan itu yang perlu kita rubah pola pikirnya seperti itu. Oh, seperti itu ya Bang. Nah, terus selanjutnya Bang, apa saja sih yang persiapan alat? Maksudnya bagaimana sih caranya kita meminimalisir alat yang kita punya gitu dalam proses pembuatan film ini? Nah, ini dia. Ini nih salah satu yang paling penting juga dalam proses pembuatan film. Banyak, sebagian besar dari kita beranggapan bahwa membuat film itu rumit dikarenakan alatnya. Nah, kalau teman-teman, mumpung saya juga lagi sementara baca buku ini bukunya tentang film art and introduction. Di sini ada ada satu kutipan menarik katanya seperti ini. Mesin don't make movies by themselves. Artinya, mesin tidak bisa membuat film dengan sendirinya. Harus ada orang yang menggerakkan film itu, yang memproduksi film itu di belakang layar gitu. Kalau mesin dia nggak akan pernah bisa bikin sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia itu loh gitu. Dan manusia itu nanti yang dikategorikan dalam bentuk sutradara, penulis skenario dan sebagainya macamnya. Nah, untuk krunya Bang, apa saja kru yang ada di maksudnya proses pembuatan film dan kru yang inti sekali? Oke, ini dia. Kru yang inti. Sebenarnya kalau kita bikin film pendek, sederhananya kita cuma butuh 5 orang. Idealnya cuma 5 orang. Kurang dan lebih juga nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalkan baru pemula bikin, itu usahakan 5 orang aja gitu loh. Ini nanti tim intinya terdiri dari sutradaranya ada, penulis skenarionya wajib, kameramennya harus ada, atau director of photography, terus satu lagi penata artistiknya, terus satu lagi audioman. 5 ini yang perlu jadi kepalan tangan buat menunjang suatu film pendek gitu loh. Kalau ini aja dulu, berangkat aja, nggak usah pikir yang lain-lain gitu loh. Justru karena kita terlalu banyak tim, akhirnya kita nggak produksi filmnya nggak jadi gitu loh, karena terlalu banyak kepala yang campur tangan di film itu gitu loh. Dan juga faktor ketergantungan gitu loh. Kita kadang-kadang kalau terlalu banyak memiliki tim, justru kita akan bergantung kepada orang lain gitu loh. Seandainya kalau kita punya pengalaman, saya nih pernah bikin sampai 20 orang jumlah gitu loh. Akhirnya kita larut-larut molor lah syutingnya itu, karena satu alasannya satu itu harus dihilangkan dulu gitu loh.
biasanya suka menunggu begitu Ya, telat segala macam. Dan itu yang perlu kita rubah juga. Nah, untuk motivasi Bang Ben sendiri sebagai seorang filmmaker, apa sih Bang motivasinya gitu sampai mau terjun di dunia filmmaker gitu? Oke, motivasi ya. Kalau bagi saya sendiri, film itu merupakan salah satu media yang paling penting dan paling efisien buat menyampaikan pesan kepada orang-orang gitu. Karena film ini memiliki dua pokok penting, yaitu audio dan visual gitu. Oh ya. Dan itu dekat sekali sama indera kita, indera penglihatan sama indera pendengaran gitu loh. Selain itu, film juga menjadi media yang paling efisien karena kita bisa memahami segala sesuatu tuh hanya dalam waktu sekitar 2 jam. Coba teman-teman perhatikan kalau nonton film, kita cuma butuh waktu 2 jam loh. 2 jam kurang atau lebih buat memahami segala peristiwa gitu loh. Contohnya film apa namanya? Film The English Speech misalnya, tentang Raja Inggris yang sulit berkata-kata saat pidato waktu itu. Di situ kita bisa memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat gitu loh. Oh ternyata susahnya seperti ini. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Itu salah satu uniknya dari film gitu loh. Makanya saya memiliki motivasi, saya harus terjun dunia film nih, kayak keren kayak gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman ilmu komunikasi di luar sana, apa saran Bang Ben untuk teman-teman kita di luar sana? Oke, sarannya. Jadi itu tadi ya, kita terlalu banyak, jangan terlalu banyak meribetkan segala sesuatu yang harusnya hal ini nggak jadi ribet gitu loh. Kayak misalkan kita tadi alat jangan sampai, terus kedua kru. Oh iya tadi selain kru itu ada satu lagi, talent sama lokasi. Itu tuh yang perlu kita ubah tuh. Kalau kita menentukan aktor, usahakan juga minimalis, tempatnya juga minimalis gitu loh. Kalau teman-teman perhatikan di film saya yang judulnya Gamersway di kanal YouTube Flumor Studio, di situ saya menggunakan satu tempat aja lokasi syutingnya, menggunakan handphone dan aktor yang cuma 2 orang gitu loh. Dan itu filmnya jadi dalam waktu 1 hari. Karena memang saya memaksimalkan segala sesuatu yang ada gitu loh. Kita harus berpikir kreatif gimana caranya film ini bakal jadi dengan seadanya gitu loh. Dan apa namanya, selalu pikirkan bahwa segala sesuatu yang kita tancapkan dalam film itu ide ceritanya dulu. Ide ceritanya harus kuat gitu loh. Jangan kita terlalu bergantung pada alat, akhirnya kita mengabaikan hal yang paling penting ini gitu loh. Makanya ada satu kutipan dari Joko Anwar waktu itu, dia bilang bahwa skenario adalah tulang punggung film gitu loh. Jadi perkuatnya di skenario gitu loh. Dari ide cerita yang sederhana aja dulu, tapi yang sederhana tapi unik gitu loh. Jadi dalam proses membuat film seperti itu. Lalu semakin kesini kita harus semakin sering banyak bikin film. Tentunya itu karena kita sebagai anak komunikasi ya. Kita nggak bisa lepaskan itu dari kehidupan kita sebagai anak komunikasi. Nulis film, bikin film, baca berita, nulis berita segala macam, baca buku segala macam, itu wajib sih bagi anak komunikasi. Terus lagi itu tadi, kita perlu perbanyak di kuantitas, baru kita mikirkan kualitas gitu loh. Kualitasnya memang harus ditingkatkan, tapi perlahan-lahan gitu loh. Jangan jadikan persoalan kualitas ini akhirnya jadi batu sandungan dan kita nggak mau berkembang buat lebih jauh lagi gitu. Jadi ayo bikin film, bikin aja dulu gitu loh. Baik, terima kasih Bang Ben sudah bersedia berbincang dengan kami di sini. Nah, teman-teman sobat komunikasi semuanya, ternyata proses pembuatan film yang dari tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bang Ben ini sangat sederhana sekali. Ternyata selama ini yang kita pikirkan itu hanya mungkin pikiran kita saja yang terlalu rumit. Bagaimana cara pembuatan film itu sebenarnya sesederhana itu, dengan bagaimana kita bisa meminimalisir alat dan segala macam tempat. Nah, baik teman-teman sahabat komunikasi semuanya, demikian dulu talkshow kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Bye.